alam kematian, yang tugasnya yaitu sebagai pelindung kuburan dan juga pembalsem orang-orang yang sudah meninggal. Lalu setelah itu pada era pertengahan, tepatnya pada tahun 2055 sebelum Masehi, Anubis, dewa kematian dari Mesir. Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas lagi perwakilan dari dewa. Yang mana dewa ini tuh belum muncul di Record of Ragnarok, melainkan dewa ini telah terdaftarkan untuk menjadi petarung di Record of Ragnarok. Jadi akan seperti apakah kisah dari dewa ini yang merupakan dewa kematian dari Mesir? Siapa lagi kalau bukan Anubis. Kita akan membahas lagi perwakilan dari dewa. Yang mana dewa ini tuh belum muncul di Record of Ragnarok, melainkan dewa ini telah terdaftarkan untuk menjadi petarung di Record of Ragnarok. Jadi akan seperti apakah kisah dari dewa ini yang merupakan dewa kematian dari Mesir? Siapa lagi kalau bukan Anubis. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Nah, Anubis ini dalam kepercayaan Mesir kuno, dia dianggap sebagai dewa kematian dan juga pembimbing roh-roh yang sudah mati. Anubis sendiri digambarkan berkepala jagal atau anjing liar dan juga bertubuh manusia. Selain itu juga, Anubis sering dikatakan atau disebut sebagai Yinupu atau Anpu, yang berarti kematian atau kehidupan setelahnya. Lalu, untuk asal-usul dewa Anubis sendiri, banyak sekali versi. Dari mulai, dikatakan bahwa Anubis sendiri merupakan anak dari Dewa Ra, yaitu dewa langit sekaligus dewa matahari dalam mitologi Mesir. Sementara itu, dalam kitab Matius, dewa Anubis sendiri digambarkan merupakan anak dari Dewi Hesa, yaitu dewi berkepala kucing. Nah, sedangkan dalam cerita lainnya mengatakan bahwa dewa Anubis sendiri merupakan anak dari Osiris, yaitu rajanya para dewa dan juga Dewi Neptis. Dan juga dia merupakan saudara dari dewa Horus, yang merupakan dewa langit dari Mesir kuno. Lalu, untuk peran dewa Anubis sendiri banyak sekali perubahan mengikuti arus zaman di Mesir kuno. Nah, pada awalnya, pada tahun 3100 sebelum Masehi, Anubis sendiri merupakan raja alam bawah atau raja alam kematian, yang tugasnya yaitu sebagai pelindung kuburan dan juga pembalsem orang-orang yang sudah meninggal. Lalu setelah itu pada era pertengahan, tepatnya pada tahun 2055 sebelum Masehi, peran Anubis sebagai raja alam bawah atau alam kematian digantikan oleh dewa Osiris. Nah, kok bisa peran Anubis digantikan oleh dewa Osiris? Nah, jadi gini, kisah bermula pada saat pertarungan antara dewa Osiris dan juga dewa Set yang merupakan dewa kehancuran dari Mesir. Nah, dari situ singkat cerita, dewa Osiris mati nih oleh dewa Set dan dibunuhlah dewa Osiris. Tapi karena istrinya nggak terima nih, Dewi Isis langsung ke alam bawah untuk menghidupkan kembali dewa Osiris dari kematian. Nah, dari situ dewa Isis dan dewa Osiris mulailah berhubungan dan menghasilkan seorang anak, yaitu dewa Horus. Dari situ Horus mulai tumbuh nih dan berkembang menjadi sangat kuat dan juga melawan dewa Set. Singkat cerita, dewa Set kalah nih oleh dewa Horus dan mengambil alih tahta dari Mesir. Nah, setelah Horus mengalahkan dewa Set dan mengambil alih tahta Mesir, dewa Horus langsung balik lagi ke bapaknya nih dan menginginkan Osiris memimpin kembali Mesir. Namun dari situ Osiris nggak mau dan malah menyerahkan tahtanya kepada Horus. Nah, di sini karena tidak ingin ada dua pemimpin di Mesir, maka dari itu Osiris mengalah dan menjadi penguasa alam bawah menggantikan Anubis. Terus Anubis kerjanya apa, Bang?